saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Hukum Ayahanda Suhebli Husnaini Ashadi SHMH serta rekan-rekan yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Zulfian Afriyadi selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil makalah serta PPT yang sudah kami buat, dan alhamdulillah dari makalah yang kami buat kami mengangkat tema beserta judul yaitu penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Ya, pada kesempatan kali ini yang akan presentasikan mulai dari latar belakangnya yaitu teman saya Rizky Nusabilillah yang akan mempresentasikan latar belakang dari makalah ini, kemudian masuk kepada materi yang pertama yaitu materi yang kemudian akan disampaikan oleh kedua rekan saya yaitu Putri Valioni serta Sri Mulyani, kemudian masuk kepada tahap materi yang kedua yang kemudian akan disampaikan nanti oleh ketiga rekan saya yaitu Susilawanti, Rabiatul Adawiyah serta Wafik Latifah. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga nanti akan disampaikan oleh ketiga rekan saya yaitu Rizaldi, kemudian Rahmatullah Rizaldi dan lalu Adia Samudra. Kemudian masuk kepada tahap kesimpulan nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rutisari Andriani. Kemudian masuk ke tahap terakhir yaitu saran yang akan dipaparkan nanti oleh rekan saya yaitu Jimbar Sari Harte. Ya. Latar belakang kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yaitu norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun, dan norma hukum. Norma hukum ialah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Norma hukum berisi tentang peraturan yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan oleh alat negara. Karakteristik norma hukum adalah bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Sasaran yang hendak dicapai hukum adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, terciptanya ketertiban dan keseimbangan, sehingga kepentingan manusia terlindungi. Indonesia sebagai negara hukum wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Kondisi hukum dan penegakannya kadang-kadang menuai kritik. Berbagai kritik diarahkan baik berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Valioni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghambat penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada 3 faktor, yaitu integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan berasal dari faktor penegak hukumnya. Untuk meletakkan fondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegakan hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik.
Untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik, maka diharapkan aparat penegak hukum bukan sekedar menjadi boneka undang-undang yang melaksanakan ketentuan undang-undang yang secara normatif semata, melainkan dibutuhkan common sense yang baik oleh aparatur penegak hukum. Teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial, melainkan menjadi jembatan penghubung antara pemikiran normatif legalistik formil dengan pemikiran responsif. Integritas memiliki ciri dan landasan moral yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini saya akan menjelaskan tentang penghambat penegakan hukum di Indonesia. Jadi, problematika penegakan hukum diartikan sebagai permasalahan yang timbul dari penegakan supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang ada di permukaannya saja, melainkan telah merasuki sumsum sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. Hukum di Indonesia tidak menjadi panglima, melainkan menjadi alat politik maupun alat kekuasaan. Karena sebagai panglima, hukum harus mampu menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu kasus atau perkara tanpa terpengaruh oleh tendensi atau kepentingan apapun yang melekat di dalamnya. Problematika penegakan hukum di Indonesia sangat sulit untuk dirunut, bagaikan mencari sampul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran, sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat di dalam dunia hukum maupun dunia peradilan di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali diawali dalam dunia peradilan. Mafia peradilan seringkali menjadi faktor utama dalam permasalahan penegakan hukum tersebut, karena mafia peradilan bersifat sistemik dan merasuki sumsum penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas dan tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kaidah hukum. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, fasilitas. Dan keempat, kesadaran masyarakat. Nah, kita berbicara mana yang pertama, yaitu kaidah hukum. Nah, kaidah hukum menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuannya dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Nah, secara yuridis, kaidah hukum harus merujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang lebih ditetapkan. Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, jika di Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. Nah, berbicara secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan tidaknya hukum di Indonesia, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penegakan hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa instansi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Instansi tersebut adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Dan sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan-persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum di Indonesia. Persoalan-persoalan tersebut meliputi rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat, tidak diindahkannya prinsip yang tepat ditempatkan yang tepat, orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Salah satunya disebabkan oleh proses pengrekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat atau nepotisme. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegak hukum itu sendiri. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan di dalam dunia penegakan hukum. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern, dan adanya mafia di dalam peradilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal KDRT, fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum,
sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum, dan sarana yang berfungsi untuk melindungi korban. Yang keempat, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya mereka benar-benar mengalami pelanggaran hak. Sebagai contoh, dalam hal KDRT, kesadaran hukum yang diharapkan oleh undang-undang setidak-tidaknya meliputi yang pertama, sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga. Yang kedua, sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak terbebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain. Dan yang ketiga, sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuan masing-masing. Surjono Sukanto menyebutkan, selain empat faktor tadi, faktor kebudayaan juga menjadi masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor kebudayaan, menurut Surjono Sukanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah satu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar penegak hukum dapat dilakukan secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan agar penegak hukum dapat dilakukan secara efektif harus diketahui faktor penyebabnya. Jika penyebabnya tidak efektif, penegak hukum disebabkan 1. Faktor hukum, maka perlu dilakukan perubahan pembaruan hukum dan sinkronisasi hukum. 2. Faktor aparat hukum, maka perlunya dilakukan peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan integrasi, moral, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, maka perlu dilakukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum menjadi efektif selanjutnya adalah B. Faktor masyarakat. Perlu sekiranya ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik melalui penyuluhan ataupun melalui teladan-teladan yang baik bagi masyarakat dari penegak hukum. B. Faktor budaya. Perlu sekiranya dilakukan pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat agar mengubah masyarakat yang tidak taat dengan hukum menjadi taat kepada hukum, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penegak hukum dapat dilakukan secara efektif. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, hal yang dapat atau upaya yang dapat dilakukan yakni 1. Menginventarisasi atau menindaklanjuti secara hukum kasus yang berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, melakukan pemberdayaan terhadap penegak hukum, khususnya kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan masyarakat. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindak penyalahgunaan wewenang. Saran penegakan hukum di Indonesia untuk masyarakat, hendaklah memahami akan segala usaha hakim dalam penegakan hukum, dan untuk pemerintah hendaknya lebih aktif dalam merumuskan undang-undang yang lebih berkeadilan dan hukum yang pro rakyat, agar tidak ada kesimpang siuran dalam memahami sebuah hukum, serta pemerintah lebih aktif untuk memberikan penilaian hukum kepada masyarakat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Rumisari Andriani akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Kesimpulannya yakni penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam hal ini, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara the have dan the have not, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter yang menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain, penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum. Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kekuasaan, kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil sebagai bagian upaya mewujudkan supaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas, dan bermoral tinggi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan hasil makalah serta PPT yang sudah kami buat. Tentunya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Maka dari itu saya persilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan atau melontarkan pertanyaan serta memberikan saran dan kritikan terhadap materi yang kami sudah paparkan tadi. Maka dari itu kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya.